Masa kecilnya itu Roy Suryo bagaimana sih? Karena memang saat ini kan kita tahu sendiri bahwa Roy Suryo itu sekarang sedang dalam menggugat ijazah Pak Jokowi. Bahkan bukan hanya itu saja, kemudian banyak menyebarkan hoaks-hoaks yang tak berdasar. Jadi orang-orang itu hanyalah orang-orang suruhan. Demi uang, dia melakukan apa aja. Kita akan lihat, saya akan bongkar kebusukan para Roy Suryo selama ini. Saya selama ini diam karena menurut saya, ya silakan mau obrak-abrik ijazah Bapak Jokowi, cari buktinya semuanya. Silakan. Tapi kali ini saya akan bongkar kebusukanmu. Siapa dalang di belakang, siapa otaknya, ya, dan siapa diri kalian semuanya, terutama tiga ini: Roy Suryo, Tifa, sama siapa lagi tuh? Terus ini ada lagi Roy Suryo dan Tifa ke makamnya ibunya Bapak Jokowi. Lo mau ikut? Mau ikut dikubur sekalian? Biar kamu nggak keluar-keluar lagi, bikin gaduh aja. Selama 2 periode ini katanya kacau balau, kata si bos ini. Gimana mau kacau balau? Itu karena Jokowi, Prabowo, sama Gibran menang telak 58%. Jadi enjoy di demokratik ya. Jadi yang mayoritas itu yang menang. Kalau masalah sakit hati mah ya boleh, tapi jangan sampai dibawa ke alam kubur dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Panci ya, yang mulai dikuliti oleh para dukun Jawa. Dukun loh ini ya, nggak kaleng-kaleng ya. Jadi para dukun ini bukannya mereka silau dan takut dengan gelar bangsawan yang disandang ya, bangsawan keraton bahkan ya, yang disandang oleh si maling Panci. Para dukun itu justru menguliti si Panci dan menyebut si Panci ya dalam tanda kutip kurang ajar lah begitu. Bahkan si dukun juga mengungkap siapa sih sebetulnya dalang yang berada di belakang si Panci. Keren. Dan seorang netizen ya juga mencari informasi ya kepada para tetangga Panci semasa kecil. Dan dia bertanya, bagaimanakah sikap si Panci sewaktu kecil menurut pandangan para tetangga yang sampai saat ini masih hidup. Dan tidak disangka teman-teman ya, kata warga sejak kecil Panci emang sudah miring. Bercanda ya, benarkah demikian? Miring kemana? Miring ke kanan apa miring ke kiri ya? Atau miring ke depan? Kalau miring ke depan itu namanya nyungsep. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Penting. Bisanya cuma nyambung itu aja. Jadi orang-orang itu hanyalah orang-orang suruhan. Demi uang, dia melakukan apa aja. Kita akan lihat, saya akan bongkar kebusukan para Roy Suryo selama ini. Saya selama ini diam karena menurut saya, ya silakan mau obrak-abrik ijazah Bapak Jokowi, cari buktinya semuanya. Silakan. Tapi kali ini saya akan bongkar kebusukanmu. Siapa dalang di belakang, siapa otaknya, ya, dan siapa diri kalian semuanya, terutama tiga ini: Roy Suryo, Tifa, sama siapa lagi tuh? Yang satunya Pak Geki ya? Enggak, yang apa namanya, yang katanya sekolah di Korea atau di Jepang. Oh alah, itu nanti Mas Cai munculkan itu. Ya, saya akan bongkar busuk-busuknya itu kalian. Ya. Nah, itu tadi. Iya, pertama kita akan lihat siapa sih Roy. Bukan. Orang dalang di belakangnya.
sosok orang, tidak mungkin Roy Suryo CS ini bisa terkoar-koar seperti ini, ya, sampai tidak ada adabnya. Ya, pasti ada dalang di belakangnya. Kita akan bongkar semuanya. Ya, kalian bisa memfitnah orang lain dan saya bisa membongkar keaslian kalian semuanya. Roy Suryo and the Gang. Roy Suryo and the Gang, ya. Ini yang di belakang, aktor yang di belakang dari boneka Chucky ini. Ya, seorang wanita yang sedang bekerja, ya, bekerja menaikkan barangnya di atas apa ini? Banteng. Ya, dan ini seorang raja. Artinya di belakang Roy Suryo ini kan, sehingga mereka bisa leluasa. Kok nggak ketangkap-tangkap, nggak Tidak tertangkap-tangkap, tidak diproses-proses. Kenapa? Saya bongkar ya. Ya. Kenapa kok? Dalangnya cuma satu, yang dendam dengan Bapak Jokowi. Itu satu. Ya, seorang nenek-nenek, ya, yang saya sebut di sini, ya, emaknya Ratu Tikus. Itu dia benci sekali karena sepak terjangnya Bapak Jokowi melejit daripada dia, dan Bapak Jokowi tidak bisa ditarik hidungnya untuk kemauan keinginannya. Di belakang dari mereka, Roy Suryo itu adalah nenek-nenek itu tuh. Ya, nenek-nenek yang hatinya iblis selaras dengan dia. Ya. Dan kenapa tidak ditangkap? Karena Ladusing adalah pihaknya. Tuh. Paham, Rek? Paham ya? Ya. Kenapa Ladusing tidak berani? Karena di belakangnya ada nenek-nenek, emaknya Ratu Tikus. Saya loh yang memisahkan kalian dari ini. Emaknya Ratu Tikus. Ya. Jadi memang tujuannya disetting dan dijadiin boneka untuk huru-hara ini, untuk mencari kesalahan-kesalahan Bapak Jokowi dari ijazah lah, dari skripsi lah, dari dan ini terakhir nih, orang tua diungkit-ungkit, oh saya tidak terima. Ya, kalau kalah saja. Jangan malah orang sedang nggak ada hubungan, sudah tidak ada orang yang sedang pautnya. istirahat di surga, kalian obrak-abrik, obrak-abrik semua kebusukanmu. Ya, Ladusing nggak berani, karena ada atensi di sini dari si nenek-nenek itu. Ya, nih, jadi sudah tahu ya kenapa mereka bisa nyeloteh seperti itu. Dan dia saat ini prosesnya terasa lambat. Jangan berpikir bahwa dia benar, dia salah. Karena lambat ya karena Ladusing ini tadi. Ya kan, Ladusing seperti apa? Atensi. Kenapa? Saya loh yang memisahkan kalian dari sana supaya bisa super power. Kita lihat berapakah aliran dana yang diterima oleh para boneka-boneka ini. Chucky. Ya, boneka Chucky ini, yaitu Roy Suryo, seorang laki-laki yang mengulurkan tangan. Seberapa yang kau butuhkan, seberapa operasional yang diinginkan, saya penuhi. Ya sudah, satu gila-gila kekuasaan, yang dua gila-gila duit. Apa yang ingin dilakukan dikerjakan. Tuh, nah, ya inilah orang-orangnya. Uang selalu jentor-jentoran, keamanan selalu dijaga, kebutuhan operasional segala macam selalu dipenuhi. Kamu cukup cuap-cuap, menandakan katanya seorang peneliti, katanya seorang pendidikan tertinggi, ya harusnya mengerti adab mengerti, ya tidak perlu sampai ke kubur-kuburan, ya tidak perlu. Inilah Tuhan menunjukkan kalau ilmu itu tidak perlu tinggi sebenarnya, tapi adab dan sopan santun harus diutamakan. Ya. Jangan contoh orang-orang seperti ini. Orang ini pemecah bangsa. Ya, banyak hal yang harus diteliti. Kalau benar kau peneliti. Ya, saya penasaran di sini. Nih, dengerin. Kartu Oracle dan kartu Tarot, bukalah kebusukan Roy Suryo. Kebusukan Roy Suryo. Panci. Ya, Roy Suryo. Ini matahari. Kau sibuk untuk melihat ijazah seorang.
ya, ijazahmu aja palsu. Oh, Ijazah palsu. yang terakhir atau Yang terakhir ijazah terakhirmu palsu, Roy? palsu. Ya, di sini menyatakan ijazah palsu. Ijazahmu palsu, Roy. Buka di sini. Oh. Ya. Roy Suryo. Di sini saya lihat ejakulasi dini. Oh, Apa nggak bisa bangun apa namanya? impotensi. Poten. Ya, makanya gilanya ke atas. Ngoten, karena nggak bisa ke bawahnya, nggak bisa. Ya, Tuh, Impoten. Tuhan tuh, nggak sadar diri kau. Impoten. Oh, Saya buka. kon ini dari kartu nih untuk kau ini, Roy Suryo. Rumah tangga berantakan. Oh, kasih uang makan haram sih. Rumah tangga berantakan. Ya, jadi kenapa? Makanya sibuk itu aja. Kadang nggak ngurusin rumah tangga karena rumah tangganya udah berantakan. Iya, Buat ya. apa saya urusin? Nah, Mati Dikio. Ya karena kan nggak bisa memenuhi hasrat sebagai seorang suami. ya. Mau berobat pun nggak bisa. Nggak bisa, karena azab iku. Ya, kita bongkar lagi kebusukannya. No. Nah, ya. Kasus Oh, korupsi, korupsi. ya, dari anggaran sepak bola, tapi ditutupin oleh nenek-nenek ini, emaknya Ratu tikus. tikus. Tapi akan ada titik terang, akan terungkap semuanya kau. Oh, ngoten Ki. Korupsi sepak bola ini pasti masih menjabat Menpora kemarin nih Ki. Ya. Anak pernah satu kali Nggih. anak perempuannya menggugurkan. Ah, Jangan marah. Pak Jokowi saja tidak marah. Ya, jangan marah dong. Pak Jokowi saja tidak marah. Kau hina, kau segala macam kan. Ini fakta nih. fakta nih Kiki. Pengguguran. Itu gambarnya. No. Oh iya, no gambarnya anak kecil ini kartu yang berbicara. Gak boleh marah. Gak boleh marah. Ya. Kau ya. Wow. Buka kau di sini. Kuliti ya sama Kimacan kowe, Roy Panci. Ya. Pernah minta foto mesum Oh. dengan Ani-Ani. Oh. Pernah minta foto mesum. Jadi cara seknya itu beda. Oh, ngoten Ki. Sampai sekarang. Yes. Oh. Gak usah jadi peneliti apa namanya itu. Dia kan peneliti apa? Nomor telematika Telematika. gituan. Ya. Hobimu busuk. Hobinya busuk ternyata minta yang mesum-mesum gitu, Ki. Ya. Oh, wow. Makanya itunya tidak bangun, larinya ke otak. Oh, jadi otak-otak kotor merayang gitu nggih, Ki ya. Iya. Kemudian Ki. Kan. Segera tangkap. Segera kau tangkap. Oh, kowe. Jadi Jangan pernah ya mengusik orang di luar sana yang orang itu diam. Ya, semesta akan membongkar kebusukanmu, Roy Suryo. Ya. Jangan sosok jadi pahlawan. Kalau kau ingin jadi pahlawan, ya sahkan tuh RUU. Iya, menarik sekali teman-teman ya. Saat ini dukun-dukun di Jawa sudah pada speak up dan saya berharap tidak hanya 2 dukun yang baru saja kita saksikan ya. Saya berharap dukun-dukun yang lain ya, bahkan di luar Jawa kalau bisa juga berspeak up. Kalau perlu ya santet sikik-sikik lah. Agar si maling panci ini muncungnya itu bisa dikondisikan. Karena kalau nggak ada apa namanya shock terapi, ini orang akan terus-terusan macam kayak gitu loh. Iya, aduh, panci ya. Intinya menurut dukun barusan ada dalang ya, ada dalang dan juga ada bohir yang berada di belakang Panci ya. Makanya Panci sangat bersemangat untuk terus menyerang Jokowi dan keluarganya karena semua kebutuhannya katanya si dukun barusan, kebutuhan si Panci dan kawan-kawan sudah ditanggung oleh si bohir. Nah, menurut teman-teman gimana? Percaya nggak dengan apa yang disampaikan oleh 2 dukun barusan ya? Lanjut. Ragu dan kepo bahkan. Saya pengen tahu sebenarnya apa pernyataan dari tetangga Roy Suryo
Kemudian saya juga pengen tahu rumahnya Roy Suryo. Kemudian masa kecilnya itu Roy Suryo bagaimana sih? Karena memang saat ini kan kita tahu sendiri bahwa Roy Suryo itu sekarang sedang dalam menggugat ijazah Pak Jokowi. Bahkan bukan hanya itu saja, kemudian banyak menyebarkan hoaks-hoaks yang tak berdasar. Ya katakanlah disinformasi ya, bahwa sebenarnya dia itu tahu bahwa itu adalah benar, tetapi kemudian dasarnya itu tidak jelas, kira-kira tidak berdasar, atau bahkan dia itu sebenarnya tahu bahwa sesuatu itu yang dia sedang galakan itu adalah salah, ya, tidak baik, negatif, tetapi justru tetap ia lakukan. Nah, ini adalah sebuah image yang melekat pada dirinya yang datang daripada para netizen itu. Nah, teman-teman, saya penasaran terkait bagaimana sih pernyataan, anggapan, asumsi dari tetangga-tetangganya Roy Suryo, ini tetangga rumahnya ya, masa kecilnya ya, saat ia itu ada di Yogyakarta. Saya sebelumnya minta maaf dan mohon izin ke channelnya Pak Dokter ya, beliau ini dari Yogyakarta, dan saya reaction videonya, dan beliau ini tahu betul di mana posisi daripada Bang Roy Suryo ya, teman-teman, kita dengarkan. Nah, kalau dari gelarnya saja, beliau ini kan KRMT, itu artinya Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo. Ayo pemirsa, saya ajak kalian untuk cari tahu siapa sebenarnya Roy Suryo ini. Nah, buat kalian yang mungkin dulu pernah tinggal di Jogja, sekarang Puro Pakualaman, kondisinya seperti ini ya. Jadi ini adalah lapangan yang dulu biasanya kalau kalian nyari rujak es krim atau nyari bakso batagor di sini pemirsa. Tapi sekarang sudah bersih seperti ini dan katanya sudah pindah ke Pasar Sentul, tidak jauh dari sini. Tapi di daerah sini juga masih ada rujak es krimnya pemirsa. Nah pemirsa, sekarang saya ajak kalian untuk menuju ke kantor kelurahan. Kita cari tahu, benar nggak sih Roy Suryo itu masih menjadi warga Pakualaman? Karena saya dengar katanya beliau sudah pindah dari sini. Nah pemirsa, ini kita juga sudah bersama dengan warga Pakualaman ini. Kita kenalan, namanya siapa mas? Lo Mas Haji. Bener nggak sih Mas Haji, katanya Roy Suryo itu tinggal di sini? Oh leres. Di Kampung Gunung Ketur kalau sekarang. Lokasinya tuh di daerah mana Mas Haji? Tepatnya di Jalan Notowinatan, itu ada di baratnya dalam Notonegara. Nah, waktu kecil memang beliau itu ya tinggalnya di dalam Notonegara itu. Oke, artinya beliau itu kecilnya di sini. Berarti banyak orang yang kenal loh di sini, Pak. Mayoritas, terutama yang sepuh-sepuh itu sudah pasti tahu kalau beliau tinggal di sini. Mas, itu berarti masih dalam komplek keraton, di sekitar keraton atau di luar keraton, Mas? Ya mungkin jaraknya sekitar 500 meter lah dari keraton Kadipaten Pakualaman. Mas Haji sendiri punya kenangan nggak dengan Roy Suryo? Saya sudah tidak lettingnya, ya sudah tidak letting. Pernah ketemu Roy Suryo? Belum sih, tapi kalau lihat di TV-TV ya sering. Nah pemirsa, ini kita sudah ketemu dengan Bu Lurah dari Kelurahan Gunung Ketur. Kita kenalan dulu dengan beliaunya. Bu, namanya siapa Ibu? Nama saya Sunarni. Pakualaman ya, khususnya di Gunung Ketur ini yang menarik apa Bu? Banyak Mbak Dokter di sini itu. Yang pertama kita punya Jarum Gembang. Nah itu sudah legendaris ya, hampir 1 abad. Kemudian kita juga punya Dalem Noto Taruna, di mana itu adalah salah satu cikal bakal dari Kadipaten Pakualaman. Ini kan kayak kerajaan gitu ya, Pak, yang tinggal di sini ini keturunan raja. Kalau yang di dalam iya, tapi kalau yang di sekitarnya enggak juga. Tapi masih ada daerah-daerah begitu, tapi tidak semuanya keturunan. Jadi warga biasa juga ada di sini. Ini kan juga nggak jauh dari Malioboro ya Bu ya. Kalau wisatawan ke sini itu kemana sih biasanya Bu? Biasanya ke Masjid Besar, kemudian ke Keraton, jelas ke Keraton Kadipaten Pakualaman ini. Kemudian nanti ke kanan kiri itu di dalam. Kalau kuliner Bu, di sini yang paling terkenal apa? Rujak es krim. Oke, rujak es krim itu ya. Kan di sini itu banyak keturunan dari keraton ya, yang bergelar Kanjeng Raden Tumenggung. Itu masih banyak di sini Bu? Masih. Oke pemirsa,
Saya makin penasaran ini, sebenarnya di mana sih Roy Suryo tinggal? Ayo pemirsa ikuti saya ajak kalian untuk menuju ke lokasi. Nah pemirsa, ini saya ajak kalian untuk menuju ke arah rumahnya Roy Suryo. Ini daerah sini pemirsa, ayo kita ikuti Mas Aji ini pemirsa. Siap. Jadi beliau itu kecilnya di sini Mas Aji ya? Oke. Orang tuanya memang tinggal di sini. Oke, oh masuk sini ya. Oh ini, Iya. Dr. Suryono ini. Nah itu orang tuanya. Dalam Roy Suryo itu yang ini. Yang mana? Ini. Oh ini. Nah, Oh ini pemirsa. Oh jadi ini rumahnya Roy Suryo. betul. Oke. Nah, sekarang sering kesini nggak ya Mas beliaunya ya? Oh, sepertinya jarang. Jarang ya. Di ibu kota kemungkinan. Oke. Kalau Nah, ini nggak Bu. Ini dalamnya waktu masa kecilnya. oh ini Oh. di dalam ini. Ini keraton ya Mas ya? Dalam istilahnya. Dalamnya. Oh tapi bagian dari keraton. Oke. Nah di daerah sini ini katanya kediamannya Pak Roy Suryo ya. Beliau menghabiskan masa kecilnya di sini. Jadi sekarang kita cari tahu ini dari orang-orang di sini, mungkin tetangga-tetangganya, apakah ada yang kenal beliau? Barangkali punya kenangan masa kecil dengan beliau pemirsa. Ayo pemirsa ikuti saya. Nah pemirsa ini saya sudah bersama dengan tetangganya Pak Roy Suryo ini. Kita kenalan dulu. Namanya siapa Ibu? Saya namanya Ibu Sri Daryati, tapi panggilan akrabnya Buwit. Bu, ini rumah jenengan itu jaraknya berapa meter dari rumahnya Pak Roy Suryo? 5. Oh, hanya 5 rumah ya, oke. Bu, jenengan punya kenangan apa dengan Pak Roy Suryo? Mas Roy itu orangnya itu ramah. Dulu waktu kecil ya. Ini yang saya ceritakan waktu kecil ya Mas ya. Waktu kecil itu semua saudaranya itu nggak pernah main keluar. Tapi kalau Mas Roy itu senang main sepedaan di luar. Di sini dulu pohon beringin. Ya, itu kalian main di bawah pohon beringin. Terus pernah nabrak anak saya. Oh gitu ya? Iya. Terus anak saya dituntun masuk ke dalam. Bu, maaf ya Bu. Bu minta maaf ya Bu. Gitu katanya. Saya nggak sengaja nabrak. Oh ya, hati-hati lain kali ya Mas. Saya gitu. Jadi orangnya sebaik itu ya? Ya ramah gitu loh, nggak sombong gitu loh, gratia gitu loh orangnya itu. Oke. Yang Ibu inget selain pas nabrak putranya itu apalagi Bu? Tentang Roy Suryo? Itu dia tuh sering lagi ke sini ikut jatungan gitu loh, ikut tak umpet. Nah itu sama teman-temannya. Jadi yang mau bergaul dengan masyarakat kecil itu dulu itu memang hanya Mas Roy dibanding dengan saudara lainnya. Oke. Itu usia berapa kira-kira Bu? 5 tahun. Oh, gitu. 5-6 gitu. Hidup itu memang kesulitan di sini ya. Oke. Kalau sebenarnya Pak Roy Suryo ini tinggalnya di sini sejak kapan Ibu? Sejak lahir. Sejak lahirnya di sini. Di dalam noto negara itu. Di situ karena kan putranya Dr. Yono. Bapaknya itu dokter ya? Dokter profesor. Terakhir ketemu dengan Bu Wiwit kapan? Udah lama sekali Mas, sudah sejak waktu dia jadi menteri itu pernah lewat sini. Kalau lewat sini jadi celil mobilnya itu kacanya dibuka. Terus monggo bu gitu. Mesti negur memang itu waktu terakhir jadi menteri. Setelah itu nggak pernah ketemu. Kesannya ini berarti beliau itu ramah seramah itu ya? Ramah dulu tuh ya juga nggak ngira kalau sekarang biasanya di jalan seperti itu. Dulu berarti tinggal di sini tuh sampai usia berapa Bu? Sampai udah kerja kuliah bekerja terus nikah terus pindah Jakarta Pak ya, saya nggak begitu. Soalnya kan kalau sudah besar gitu kan itu bangsawan ya, jadi jarang-jarang keluar setelah besar gitu. Kalau pas pernikahannya Roy Suryo itu Ibu kelingan betul? Ibu kemutan betul? Saya pas ke Jakarta Mas. Kayaknya saya baru pas pernikahan masuk Roy Suryo itu saya nggak di sini. Saya tinggalnya di Jakarta. Oh pas itu ya. Berarti beliaunya itu masih sering ke sini? Kayaknya enggak. Yang di sini tinggalnya sama saya sama adiknya. Enggak kan, kalau masih kiai gitu kan, kadang-kadang jangan banyak bergaul sama orang-orang di luar gitu loh. Waktunya pulang sekolah ya tidur siang di rumah, jangan keluar-keluar. Tapi kalau Mas Roy itu keluar, ikut membaur sama anak-anak yang lainnya, sepedaan sampai keringetnya dari itu. Artinya beliau itu sudah sejak kecil membaur gitu ya? Iya. Sudah membaur dengan ini, kalau dibanding dengan
Orangnya baik dan ramah teman-teman ya. Ternyata ndak miring. Nggak seperti judul dan juga opening yang saya sampaikan. Ternyata si maling panci itu ketika kecil dia ramah. Kata tetangganya. Hah? Ya iyalah, anak kecil kepada orang tua itu kebanyakan ramah. Seharusnya yang ditanya itu adalah teman sepermainannya ya. Misalnya nih si Panci kecil. Nah, teman sepermainan atau dalam bahasa Jawa itu sepantaran begitu ya, seumuran. Nah, itu siapa? Coba tanya itu. Nanti dia akan bisa menjawab, si Panci itu tukang fitnah, ya kan, tukang menyebar hoax dan lain sebagainya. Yang ditanya orang-orang dengan usia di atasnya. Atau mungkin saja ini orang-orang yang ditanya secara usia berada di bawah si Panci jauh. Jadi dia nggak ngerti sehari-hariannya Panci. Aduh, kalau menurut saya sejak kecil si Panci itu udah miring ya. Kalau nggak miring ke kanan ya miring ke kiri. Kalau nggak ya miring ke depan gitu loh. Mau nyungsep maksudnya. Lanjut. Roy Suryo. Heran saya. Apa mau kamu itu apa? Apa yang telah kau perbuat untuk bangsa dan negara ini? Kamu jadi menteri, ujung-ujungnya di penjara. Sekarang mantan narapidana. Apa yang kamu perbuat untuk bangsa dan negara ini? Kalau Jokowi, beliau sudah berbuat yang terbaik untuk republik ini, untuk rakyat Indonesia. Diteruskan oleh Bapak Prabowo Subianto. Bukan macan Asia lagi, macan dunia Bapak Prabowo. Terus ini ada lagi Roy Suryo dan Tipa, ke makamnya ibunya Bapak Jokowi. Lo mau ikut dikubur sekalian, biar kamu nggak keluar-keluar lagi, bikin gaduh aja. Oke. Ya, lebih baik jadi ternak Mulyono lah, ya kan? Bangga, memang betul membanggakan. Karena apa? Ternak Mulyono, ternak orang mulia, ya jelas bangga lah. Apalagi sebentar lagi ternak Mulyono akan memiliki sebuah perusahaan kereta cepat, coba bayangin. Mana ada di dunia ini ya ternak ya, seorang ternak itu memiliki perusahaan dan kaya raya. Coba bayangin, perusahaannya nggak main-main loh. Wush ya, kereta cepat Indonesia Cina. Aduh, daripada jadi ternak onta ya kan, dapat kencing onta aja. Lanjut. Abis kalah debat sama Budiana, ada yang ngadu dibilang gila nih gas. Kemarin lagi viral ya, lagi rame. Anakku di Variatun kan habis dibantai Budiana, bukan? Lagian udah aku bilangin, tinggalin Roy Suryo Jali CS, masih aja ngikut. Kemarin kan izin, Pak, aku mau ikut debat. Debat apa lo? Jangan, udah kamu di rumah aja, jadi ibu rumah tangga yang baik. Kalau nggak bisa jadi dokter. Ya, aku udah ngomong gitu. Nekat. Bener kan? Dibantai sama Budiana. Malu. Pak, gini. Pak, sekarang pikirin. Gimana? Gimana kamu? Udah nemenin belum aja, ya? Nemenin bapak. Kan udah bapak bilang kemarin, gak usah ikut terus suruh jadi lagi. Apalagi mau ikut debat, ya kan? Kalah. Ya udah, pokoknya habis ini
kamu tinggalin tuh Roy Suryo Jali ya, panggungmu udah ambruk ya. Parah tapi keren. Budiana ya, anakku sama Roy Suryo Jali dibilang gila. Jare kalau ngadepin orang gila harus belaga gila. Ya pancen aku yang tiap hari di rumah, tiap hari ketemu aja udah kayak orang gila ngadepinnya. Ngeyel. Udah Ton, udah rapi, udah bersih semua. Sini. Sekarang sering di rumah. Kamu di rumah aja. Marah. Kenapa? Dikatain gila. Marah. Bener. Pantes tuh kamu dikatain gila tuh, pantes. Nih ya, Pak Jokowi itu orang baik ya, presiden semua utang kalau masalah utang, tapi Jokowi make uangnya tuh utangnya untuk bangun kabeh, buat bangun semua, gak ada yang mangkrak ya kan. Malah pinteran Pak Jokowi itu ngolah anggaran, mulanya dibenci ya konco, dibenci sama yang bayar kamu ini, yang nyuruh kamu, yakin ya kan. Udah ya, kalau memang mau ngerusi Pak Jokowi, serang kejelekannya apa ya, jangan ijazah ya. Umpamanya korupsi, kalau yakin bisa buktiin korupsi, cecer korupsinya ya kan. Kan bersih Pak Jokowi. Ini bingung nih mereka, mau jawabin nama baik Pak Jokowi lewat korupsi nggak bisa, karena memang orangnya bersih ya. Ini bukti kalau elit politik dan masyarakat 16% belum siap untuk Indonesia emas, belum siap dipimpin sama presiden kayak Pak Jokowi ya. Dan udah, kamu gila aja ya, gila. Nah, itu ya. Jadi kurang lebih apa yang disampaikan oleh netizen barusan itu sangat tepat sekali ketika seseorang itu kalah berdebat ya. Karena memang kita sama-sama tahu ketika kita menghadapi orang gila, maka kita harus pura-pura gila atau minimal kita melawannya dengan cara yang gila. Dan itu sudah dilakukan oleh seorang emak-emak remblong ya, Ternak Mulyono yang benar-benar blong, yang sudah ngerujak si Panci dan juga Dr. Mangkrak di sebuah talk show yang tayang di salah satu televisi swasta nasional yang dipandu oleh host sok tahu ya. Saya katakan host sok tahu, sok keren, tapi koplaknya kagak ketulungan. Dan dalam acara tersebut ya, si Maling Panci dan si Dr. Mangkrak kena mental. Kalah berdebat, yang disalahin lawan debatnya, katanya gila. Katanya nggak waras, koclak. Lebih lagi ya disalahin Aiman. Aduh, lanjut. Rakyat yang mana nih? Rakyat yang sudah penuh kebencian akut di kepalanya. Rakyat yang selalu kalah dalam pilihan politiknya dari 2014 sampai 2024. Ya kalau rakyat yang itu gua percaya dah, karena emang itu juga bagian dari rakyat toh gitu ya. Seandainya aja itu Roy Suryo CS itu bukan dari bagian rakyat ini, umpamanya dari lembaga independen kek, dari orang netral kek, dari orang-orang yang sebelumnya nggak pernah berusaha jatuhin nama Jokowi, gua bakal percaya. Lah mereka itu sudah penuh dengan kebencian kok, gimana caranya menjatuhkan nama Jokowi, gimana gua percaya gitu. Soal mimpinnya Jokowi dari selama 2 periode ini, katanya kacau balau kata si bos ini. Gimana mau kacau balau? Itu karena Jokowi, Prabowo, sama Gibran menang telak 58%. Jadi enjoy di demokratik ya. Jadi yang mayoritas itu yang menang. Kalau masalah sakit hati mah ya boleh, tapi jangan sampai dibawa ke alam kubur dah.
Sakit hati boleh, tapi jangan sampai dibawa ke alam kubur katanya. Astagfirullahaladzim. Rakyatnya ingin tahu pimpinannya punya gak ijazah asli karena pimpinannya kacau balau dari mana ya. Ini barusan saya membaca komentar itu di badan video barusan teman-teman ya. Menurut saya itu adalah sebuah komentar yang koplak ya, yang koplaknya kagak ketulungan. Kok bisa disebut pemimpinnya kacau balau? Kacau balaunya Jokowi itu karena diframing oleh golongan orang-orang yang tidak suka ya, karena faktanya Indonesia ini semakin maju di tangan Pak Jokowi, pembangunan merata, udah pokoknya keren lah. Sampai saat ini Jokowi adalah pemimpin terbaik Indonesia selama Indonesia merdeka, dan mudah-mudahan Prabowo lebih baik daripada Pak Jokowi, atau minimal setara lah gitu ya. Iyalah, nggak usah ngurusin ijazah. Siapa yang mau ngeliat ijazahnya Jokowi? Nggak ada ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.